Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua anak-anakku? Semoga kalian tetap semangat dan tidak bermalas-malasan dalam mengikuti pembelajaran dari rumah. Oke, sudah siap dengan alat tulisnya dan sudah duduk manis? Marilah kita awali kegiatan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah tadi, kita mendapatkan keberkahan, kelancaran, dan kemudahan dalam setiap kegiatan kita. Oke, hari ini anak-anakku akan belajar tentang materi IPS pada subtema 1, tema 2 mengenai sumber energi. Langsung saja simak dan siapkan alat tulisnya, catat yang penting. Yang pertama mengenai proses pembuatan garam. Kalian tahu dan sudah terkenal Pulau Garam adalah Pulau Madura. Nah, kita akan belajar tentang proses pembuatannya. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah bahan bakunya. Bahan baku dari pembuatan garam adalah air laut. Yang kedua, cara membuatnya. Nah, cara membuatnya dari tambak garam diisi air laut, kemudian air laut ini akan menguap karena terpapar sinar matahari dan meninggalkan kristal-kristal garam. Yang ketiga, mengapa zat garam tidak ikut menguap? Nah, zat garam yang terpapar sinar matahari tidak ikut menguap karena zat garam mengalami titik didih, mempunyai titik didih yang sangat tinggi, yaitu 180 derajat. Yang keempat, bagaimana supaya lapisan garam itu tebal? Nah, supaya kita mendapatkan lapisan garam tebal, maka air laut di dalam tambak tidak boleh kering. Jadi diisi supaya hasilnya lebih banyak. Selanjutnya adalah tentang jenis-jenis sumber daya alam. Ada sumber daya alam kekal. Yang pertama sumber daya alam kekal, yaitu berupa air, tanah, angin, matahari, dan cahaya. Yang kedua adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui berupa tumbuhan atau disebut dengan nabati, hewan disebut dengan hewani. Yang ketiga, sumber daya alam tidak dapat diperbaharui berupa minyak bumi, barang tambang, dan batu bara. Kemudian mengenai potensi hasil bumi dan laut Sulawesi Barat. Yang pertama, potensi sumber daya alam di Sulawesi Barat adalah memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar dan beragam. Potensi itu berasal dari sektor pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, peternakan, serta perkebunan. Nah, di sektor pertanian, di Sulawesi Barat ini mempunyai sawah beririgasi teknis luas seluas 11.366 hektar. Sawah beririgasi setengah teknis seluas 2.813 hektar sawah. Kemudian sawah beririgasi non-teknis seluas 15.254 hektar. Dan lahan sawah tada hujan seluas 26.012 hektar. Saluran irigasi mempunyai 29.433 km. Sekarang potensi hasil bumi yang ketiga yaitu pada sektor perikanan dan kelautan. 33.127 ton perikanan laut, kemudian ada 19.620,63 ton ikan tambak, 866,72 ton ikan kolam,
dan 1453,04 ton ikan sawah dan 0,42 ton ikan dari jaring apung. Sedangkan potensi hasil bumi dan Laut Sulawesi Barat yang keempat pada sektor perkebunan adalah tanaman nilam, kelapa dalam, kelapa hibrida, kelapa sawit, kakao, cengkeh, sagu, aren, kemiri, vanili, lada, jamu mete, kapuk, kopi robusta, dan kopi arabica. Nah, sumber daya alam dan wilayahnya. Kita akan mengenal mengenai sumber daya alam dan wilayahnya. Yang pertama, kayu berasal dari Kalimantan, minyak goreng banyak di Riau, emas ada di Papua, ikan di Cilacap, kelapa di Riau, kopi Palembang, udang Jawa Timur, lada di Jambi, tembaga di Papua, batu bara di Sumatera Selatan. Itulah sumber daya alam yang terdapat pada pulau-pulau tertentu tersebut. Nah, anak-anakku, Ustazah ucapkan terima kasih. Tetap semangat belajar, rajin sholat dan membantu orang tua. Marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.